Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, NIM 0451946677 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pembuatan database, yaitu tugas 2 pada mata kuliah basis data. Jadi ada sebuah ERD, kita diminta untuk membuat databasenya. Nanti kita praktekkan cara membuatnya. Dari ERD ini kita bisa lihat bahwa kita akan membuat satu database, kemudian membuat 6 tabel, yaitu dokter, dokter admin, administrator, daftar, pasien, dan pasien dokter. Untuk tahapan pembuatan database sendiri, yang pertama adalah masuk ke dalam MySQL atau MariaDB, karena kita akan membuat database MySQL atau SQL. Caranya yaitu buka browser, kemudian ketikkan URL localhost/phpMyAdmin. Pada saat pembuatan database, kita melakukan kegiatan yang namanya Data Definition Language atau DDL. DDL adalah sebuah metode atau kumpulan perintah struktur query language atau SQL yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat dan menghapus struktur objek-objek pada basis data. Yaitu yang pertama membuat database, kemudian membuat tabel beserta field-fieldnya, kemudian membuat relasi. Langsung saja kita praktekkan untuk pembuatan databasenya. Yang pertama kita buka browser, kemudian kita masukkan URL-nya localhost/phpMyAdmin. Tentunya kita harus menginstal yang namanya SAMPP dulu ya. Kebetulan saya sudah menginstalnya. Untuk pembuatan database di phpMyAdmin, kita masuk ke menu basis data, kemudian kita buat namanya sesuai dengan kasus di atas. Mungkin kita bikin aja DB rumah sakit, kemudian kita klik buat. Kita sudah punya DB rumah sakit, kemudian kita diminta untuk membuat tabel. Mungkin yang pertama di sini kita bikin tabel administrator. Untuk administrator ini kita butuh 3 kolom. Kita klik kirim. Untuk tabel administrator ini yang pertama, field yang pertama adalah ID admin. Tipe datanya integer, kemudian panjangnya 3. ID admin ini kita buat auto increment, otomatis primary ya. Kalau auto increment ini nanti berurutan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan penambahan data. Kemudian yang kedua nama admin kita bikin tipe datanya varchar. Untuk panjangnya mungkin 50 karakter. Kemudian yang selanjutnya waktu jaga ini varchar juga, panjangnya 50. Kemudian sudah ya untuk
tabel admin ini cukup 3 field saja. Kita klik simpan. Di database rumah sakit kita sudah punya satu tabel, yaitu administrator. Kita bisa lihat di sebelah kiri. Datanya masih kosong ya. ID admin, nama admin, dan waktu jaga masih kosong karena kita memang belum create. Untuk pembuatan tabel di PHP My Admin ini ada setidaknya ada 2 cara. Yang pertama tadi kita langsung menggunakan menu yang ada di PHP My Admin. Yang kedua kita memakai query SQL. Kita bisa lihat di panduan praktikum pembuatan database. Kita buka panduannya di halaman 15. Kita bisa buka. Kita di sini coba praktek menggunakan query ya. Kita kopikan saja ini. Kita paste di sini. Ini bacanya create tabel, buat tabel pasien. Fieldnya ID pasien, tipe datanya integer, panjangnya 3, dia adalah primary key dan auto increment. Kemudian nama pasien, varchar, mungkin kita buat 50 saja. Alamat pasien, varchar, mungkin ini 150, mungkin ada yang alamatnya panjang. Kemudian jenis kelamin, varchar, penyakit, varchar, nomor HP juga varchar. Cukup seperti ini, kita klik kirim. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat kita sudah punya 2 tabel. Yang pertama tadi administrator kita bikin menggunakan menu yang ada di PHP My Admin. Yang kedua pasien kita bikin menggunakan query. Untuk yang selanjutnya kita bikin semua menggunakan query saja supaya lebih cepat. Kita bikin administrator ini sudah, kemudian kita bikin tabel dokter, kita paste di sini. Nah, untuk nama dokter ini 50. Sudah, kita kirim saja, masuk. Kemudian tabel dokter admin kita tinggal copy juga, masuk ke SQL, paste di sini, dan kita kirim. Yang selanjutnya kita bikin tabel pasien dokter, kita copy di sini, masuk ke SQL, kemudian kita paste, kita kirim juga. Kemudian yang terakhir kita bikin tabel daftar, kita copy juga, kita paste di sini. Nah, ini ada kesalahan ya kalau ada tanda seperti ini. Ini karena primary key itu satu kata, jadi nggak boleh di enter. Nah, bisa ditulis seperti ini, kita kirim saja. Nah, kita sudah membuat 6 tabel. Ada tabel administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian setelah kita membuat tabelnya, tabel sudah kita buat, kita akan membuat relasi. Mungkin yang pertama relasi antara pasien dengan admin, berarti kan hubungannya daftar. Kita pilih daftar, kemudian masuk ke menu struktur, kemudian klik tampilan hubungan atau relasi, relationship. Kemudian di sini kita pilih untuk
relasi daftar ini kan yang pertama melibatkan admin, kita pilih ID adminnya, kemudian kita pilih di sini ID admin juga. Jadi ID admin dengan ID admin. Kemudian kita tambahkan konstruksinya ID admin, admin yang pertama, yang kedua adalah pasien. Jadi untuk di daftar ini melibatkan admin dan pasien, ID pasien, kemudian ini juga ID pasien. Setelah itu kita simpan. Selesai untuk relasi antara pasien dengan admin, yaitu relasinya daftar. Kemudian yang selanjutnya dokter dengan admin. Untuk dokter dengan admin kita pilih, kemudian masuk ke menu struktur, tampilan hubungan atau relasi, kemudian kita pilih dokter ya, kita pilih ID-nya dokter, kemudian di sini ID dokter, kita tambah constraint-nya, kemudian kita pilih admin karena ini di tabel dokter dan admin, kemudian kita pilih ID admin. Setelah itu kita simpan. Yang selanjutnya adalah pasien dan dokter. Untuk tabel pasien dan dokter sama, kita ke menu struktur, kemudian tampilan hubungan atau relasi, kemudian kita pilih dokter. Di sini juga kita pilih ID dokter. Kita tambahkan untuk pasien, kita pilih di sini ID pasien. Untuk relasi sudah selesai, bisa kita lihat di desain, di menu desainer ini. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Kita tata sedikit, mungkin tampilannya bisa kita lihat seperti ini. Jadi pasien mendaftar nanti dengan admin menyerahkan data ke dokter, dokter memeriksa pasien. Mungkin desainnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita telah mempraktekkan semuanya untuk data definition language ini. Yang selanjutnya kita akan mempraktekkan yang namanya data manipulation language atau DML. DML adalah sebuah metode kumpulan perintah struktur query language atau SQL yang berfungsi untuk proses pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Jadi kalau tadi DDL itu untuk membuat strukturnya, untuk DML ini kita memanipulasi isinya, yaitu ada banyak sekali perintah. Di antaranya adalah insert, select bersyarat, kemudian select join antar tabel, select fungsi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba praktekkan semuanya ya. Kita masuk ke database-nya yang tadi. Kita mungkin akan menambahkan administratornya dulu. Di sini kita masuk ke tabel administrator, kemudian kita tambahkan data. Yang pertama untuk ID admin ini tidak perlu kita isi karena auto increment. Kemudian misalkan nama adminnya Nisa, kemudian waktu jaganya
pagi katakanlah, kita kirim. Otomatis satu data berhasil kita tambah. Jadi ada satu data dengan ID admin 1, namanya Nisa, waktu jaganya pagi. Itu yang pertama. Untuk nambah data kita bisa nambah di menu tambah ini, atau kita juga bisa memakai perintah SQL, yaitu di menu SQL ini kita klik insert. Nah, kita tinggal memasukkan value-nya. Jadi untuk query-nya sendiri adalah insert into nama tabelnya administrator, kemudian kita tentukan field mana yang mau kita tambah, kemudian baru kita tentukan value-nya. Untuk penulisan value ini harus berurutan ya, sesuai dengan yang kita tulis di sini. Misalkan saya sudah bikin query-nya. Untuk admin ini saya kopikan dari query yang sudah saya buat seperti ini, kemudian kita kirim saja. Nanti hasilnya sama. Di sini kita punya dua data. Yang pertama Nisa, yang kedua Abdul. Seperti itu. Kemudian untuk mempraktekkan, ini adalah query insert ya. Query insert. Untuk mempraktekkan query-query yang di bawahnya, kita perlu menginsertkan semua datanya di tabel supaya nantinya bisa lebih fleksibel untuk melaksanakan atau mempraktekkan query-query yang di bawahnya. Selanjutnya kita insertkan semua data-datanya di masing-masing tabel. Kita pakai query saja. Misalkan kita mau insertkan tabel dokter ini, kita pilih SQL, kemudian kita insert. Saya kopikan query yang sudah saya buat, kemudian kita pastekan di sini value-nya saja, kemudian kita kirim. Data dokter sudah berhasil ditambah ya. Kemudian tabel-tabel yang lain sama, kita tambahkan menggunakan query saja. Kita pilih tabelnya SQL, kemudian insert, kita kopikan value-nya di sini. Saya sudah bikin value-nya, kita kirim, berhasil. Kemudian tabel daftar juga sama, tabel daftar kita kopikan value-nya, klik insert, pastekan di sini, kemudian kita kirim. Kemudian dokter admin juga sama, dokter admin kita kopikan di sini value-nya, kita masuk ke menu SQL, klik insert, kemudian value-nya kita pastekan di sini, kemudian kirim. Pasien sudah, yang terakhir pasien dokter, tabel pasien dokter sama, kita kopikan value-nya, kemudian kita pilih SQL, insert, kita pastekan value-nya di sini, kemudian kita kirim.
semua tabel sudah ada isinya ya. Jadi nanti kita enak untuk mempraktekkan perintah query yang lain. Jadi itu tadi insert. Yang selanjutnya adalah select. Untuk langsung saja kita praktekkan perintah select. Misalkan kita ingin mencari pasien. Untuk select, strukturnya seperti ini: select bintang from nama tabel. Jadi ini kita hapus saja, kita kirim. Nanti akan muncul semuanya. Jadi untuk bintang ini kalau kita ingin menampilkan semua fieldnya, misalkan kita hanya ingin mencari namanya saja, mungkin nama pasien seperti ini, kita kirim. Nanti yang muncul hanya namanya saja. Atau kita ingin mencari nama pasien, dan penyakit yang derita, penyakitnya. Kita jalankan, akan muncul nama pasien dan penyakit yang dideritanya saja. Seperti itu untuk select. Yang C, yang selanjutnya adalah select bersyarat. Untuk select bersyarat itu sama seperti select. Misalkan kita ingin menampilkan pasien yang memiliki penyakit cacar. Jadi kita tinggal tambahkan where di sini, select bintang karena ingin menampilkan semuanya, from pasien, where misalkan penyakit sama dengan cacar. Nah, ini harus pakai tanda kutip ya, karena ini tipe datanya string. Kita kirim. Nah, jadi ada dua pasien yang memiliki penyakit cacar. Atau kita ingin menampilkan pasien yang berjenis kelamin perempuan. Kalau jenis kelamin perempuan kan di sini diwakili oleh angka 2. Nah, bisa saja kita select bintang from pasien, where jenis kelamin sama dengan 2. Nah, karena ini number, jadi nggak perlu dikasih tanda kutip. Ada 3 ya, muncul 3 data pasien yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan select join antar tabel. Nah, ini udah mulai lumayan ini, select join antar tabel. Misalkan saya ingin mengetahui pasien, nama pasiennya, kemudian penyakitnya, kemudian dokter yang memeriksa. Jadi kita masuk ke SQL,
Untuk select join ini kita harus deklarasikan tabelnya ya, supaya lebih aman. Sebenarnya kalau nama fieldnya berbeda itu tidak masalah, kita nggak menyebutkan nama tabelnya, tapi supaya lebih aman kita sebutkan nama tabelnya. Misalkan seperti ini. Select pasien titik yang mau kita ambil apa, field apa dari pasien, nama pasien, kemudian tabel pasien lagi, pasien yang mau kita ambil penyakitnya, kemudian di tabel dokter yang kita ambil nama dokternya, seperti ini saja. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus inner join dengan tabel dokter. Selain pasien, inner join dengan tabel dokter. On. Sementara kita tahu di tabel dokter dan pasien ini kita tidak bisa langsung inner join kan seperti ini, karena tidak ada ID dokter di tabel pasien dan tidak ada ID pasien di tabel dokter. Maka kita butuh satu tabel penghubung, yaitu pasien dokter, tabel pasien dokter, pasien dokter on pasien, kita ambil ID pasiennya sama dengan pasien dokter, kita ambil ID pasiennya seperti ini. Kemudian kita inner lagi, kita inner join lagi dengan tabel dokter, on pasien dokter, ID dokter sama dengan dokter, kita ambil ID dokternya. Seperti ini, coba kita jalankan. Nah, muncul teman-teman. Berarti query-nya sudah benar. Di pasien yang namanya Abdul Karim, penyakitnya jerawat, yang memeriksa Iwan Setiawan. Kemudian pasien Hakan, jerawat, Iwan Setiawan, Karim Benzema, cacar, Nasihat Sidki, dan seterusnya. Jadi sudah bisa muncul ya. Jadi ini seperti ini untuk select joinnya. Jadi kita bisa lintas tabel selama ada relasinya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan fungsi count, fungsi matematika, yaitu fungsi count salah satunya. Misalkan kita
kita ingin mengetahui jumlah jumlah pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi kita bisa memakai fungsi count di sini. Count seperti ini juga bisa kita count atau ID pasiennya aja nggak apa-apa. From pasien where jenis kelamin sama dengan 1. Nah, seperti ini. Atau juga kita bisa tambahi di sini S jumlah coba kita copy dulu. Nah, jumlah pasien yang berjenis kelamin laki-laki adalah 4. Seperti itu. Jadi kalau tadi kan kalau kita tidak pakai count, kita misalkan kita tidak pakai count yang seperti ini, kita pakainya bintang, itu yang tampil adalah datanya. Maaf, mana tadi? Ini salah. Kita yang tampil adalah datanya. Kalau mungkin ini datanya 4, mungkin bisa kita ketahui langsung. Tapi ketika datanya udah ribuan, puluhan ribu, tidak mungkin kita menghitung satu persatu, atau kita dengan fungsi count itu akan membantu kita untuk mengetahui jumlahnya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan fungsi string, select fungsi string. Kita praktekkan left ya. Misalkan kita akan mencari pasien, nama pasien yang alamatnya diawali dengan huruf JL seperti ini. Misalkan kita masuk ke query-nya, select bintang from pasien where left, kemudian parameternya nama pasien, alamat pasien, kemudian koma 2 tutup kurung sama dengan JL seperti ini. Jadi left kita baca dari kiri, alamat pasien 2 karakter dari kiri yang isinya itu JL. Coba kita kirim. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari kirinya JL itu ada 6. Nah, coba lagi kita ganti, jangan JL tapi DS. Kita kirim, ada 1 yang alamatnya diawali dengan DS. Selanjutnya kita akan mempraktekkan query select between ya. Between, misalkan kita ingin mencari pasien
yang ID-nya antara 3 sampai 5. Kita praktekkan di sini where ID pasien between 3 and 5. Seperti ini. Coba kita kirim. Nah, muncul ya 3, 4, 5 yang ID pasiennya. 3, 4, 5. Ini juga bisa untuk nge-rate nanti nilai siswa, misalkan ketika di tabel siswa. Yang selanjutnya kita akan mempraktekkan select like. Misalkan kita ingin mencari pasien yang diawali huruf H, misalkan diawali huruf H. Select bintang from pasien where nama pasien like H, kemudian kasih tanda persen seperti ini. Kirim. Nah, ada 2 pasien yang diawali huruf H atau yang mengandung huruf H. Untuk kalau yang mengandung huruf H berarti persennya di awal dan di akhir. Jadi ini bacanya select bintang from pasien yang mana nama pasiennya itu mengandung huruf H. Jadi di awal boleh ada karakter, di akhir juga boleh ada karakter. Atau H ini di akhir atau di awal juga nggak masalah. Nah, coba kita jalankan. Maka yang akan tampil ada 3. Hadijah ini mengandung huruf H, Hafsah dan Hakan. Coba kita cek selain ini, ini nggak ada huruf H-nya, nggak ada Abdul Karim, Hafsah, Wali. Nah, seperti itu. Fungsi like ini sangat nantinya akan sangat kita gunakan ya. Soalnya untuk pencarian itu biasanya menggunakan fungsi like. Kemudian selanjutnya kita praktekkan order by. Misalkan kita ingin mencari data pasien. Di sini kita akan mempunyai data pasien berjumlah 7. Tapi namanya ini enggak berurutan, enggak sesuai abjad karena ini masuknya sesuai dengan pendaftaran misalnya. Nah, tapi kita ingin mengurutkannya. Kita bisa tuliskan seperti ini, select bintang from pasien where misalkan kita cari yang jenis kelaminnya itu laki-laki, kemudian kita urutkan order by nama pasien. Kita urutkan misalkan kita tulis seperti ini dulu aja. Kita tulis seperti ini dulu. Nah, nanti otomatis secara default dia akan mengurutkan secara ascending. Jadi huruf abjad yang awal itu di atas.
bagaimana kalau kita pengen mengurutkannya secara descending? Kita tinggal kasih di sini tambahi DESC, descending, kirim. Nah, otomatis huruf yang akhir akan berada di atas seperti ini. Jadi itu untuk order by. Selanjutnya adalah group by. Untuk group by, misalkan kita ingin mengetahui pasien yang berobat ke rumah sakit itu sakitnya apa saja, kita bisa gunakan select bintang from pasien, group by penyakit. Jadi kita grupkan berdasarkan penyakitnya. Kita di sini kita tampilkan penyakitnya saja. Kita kirim. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumah sakit ini sudah menangani 5 penyakit. Nah, ini juga bisa kita kombinasikan dengan count ya. Misalkan kita pengen mengetahui penyakit, ada penyakit apa saja, kemudian ada berapa orang ini dari penyakit-penyakit ini yang sudah periksa ke rumah sakit. Nah, itu kita bisa kombinasikan dengan count ya. Misalkan seperti ini, select bintang penyakit, kemudian count ini ID pasien saja, from pasien kita tampilkan semuanya ya, group by penyakit. Kita tampilkan pasiennya, kemudian jumlahnya. Ini kita jumlah pasien. Pasien. Misalkan seperti ini. Nah, maka akan muncul cacar ada 2, jerawat 2, panu 1, pegal 1, jumlah pasiennya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan praktekkan query update. Untuk update, misalkan di sini kita ingin mengoreksi alamat dari pasien yang ketujuh ini. Kita bisa masuk ke query. Di sini ada update. Nah, untuk update, perintahnya update, kemudian nama tabelnya, set, selanjutnya ini field yang mau dirubahnya, nama fieldnya, kemudian value-nya apa. Misalkan kita ingin merubah alamat pasiennya saja, ini bisa kita hapus, alamat pasien, yang lain juga kita hapus alamat pasien. Tapi kalau kita tulisnya seperti ini, misalkan alamat pasiennya jadi Desa Burengan,
Banjaran, Kediri, misalkan seperti ini. Nanti semua alamat si pasien akan dirubah seperti ini. Maka kita kasih parameter where, misalkan yang ID pasiennya 7 saja, jadi hanya satu pasien nanti yang dirubah. Kita kirim, berhasil. Coba kita lihat, ID pasien dengan ID 7 alamatnya sudah berubah seperti itu. Itu untuk update ya. Kemudian yang terakhir kita praktekkan yaitu delete. Coba kita masuk ke pasien SQL. Di sini ada delete from pasien. Ya, kita akan delete dari tabel pasien where. Kalau kita hapus ini nanti semua data pasiennya akan dihapus. Misalkan kita hanya ingin delete yang ID pasiennya 5 misalkan. Kita kirim, ada peringatan, yakin akan menghapus. Oke. Ini nggak bisa di delete kalau seperti ini karena ada relasi ya. Jadi ada relasi. Coba kita delete yang di pasien dokter ini saja. Di sini coba kita delete yang ID ke-7. Kan ada 7 data. Kita delete di sini, delete from pasien dokter where ID sama dengan 7. Yakin akan mendelete. Oke. Jadi sudah berhasil. Jadi tinggal 6 data. Jadi ketika tabelnya itu ada relasi, itu tidak di PHP My Admin ini tidak bisa sembarangan delete ya, karena itu akan mempengaruhi relasinya nantinya. Dari query-query yang ada semuanya sudah kita praktekkan sesuai dengan petunjuk praktikum. Alhamdulillah sudah selesai. Demikian praktikum yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.